Jadi sebenarnya voodoo itu digambarkan sesuatu yang negatif ya. Iya, benar. Seperti santet. Iya, santet, benar. Pakai benar, boneka, benar. tusuk-tusuk. Iya. Tapi sebenarnya voodoo itu dalam kepercayaan orang Afrika, Togo terutama, tidak murni, tidak semuanya itu tentang menyakiti orang gitu. Oke. Sebenarnya voodoo bagi mereka itu tentang menghormati leluhur yang sudah meninggal dan menjalin hubungan baik sesama manusia itu. Sebenarnya itu. Tapi memang bisa juga digunakan untuk praktisi-praktisi jahat untuk menyakiti orang lain. Oke. Tapi yang sering disorot itu ada voodoo yang jahat nih. Oh iya. Yang buat Iya, buat orang, nusuk nyakitin orang. Iya. Iya, benar. Padahal voodoo-nya sendiri ya tidak 100% jelek. Halo guys. Jumpa lagi bersama gua Pauling Gua Sorgaib dalam segmen Ngobrol Santai Tapi Serem. Gimana tapi serem? Saya kira santai. Iya, santai aja. Kita ngomong seremnya juga santai. Tapi serem. Kayak gitu loh. Terus lainnya kan ya? Iya. Itu ngajak berantem. Oke lah. Kali ini kita akan membahas apa Nggak hello dulu dong. Oh iya, Bisa. Halo guys, jumpa lagi nih sama gua nih, kita ya, gua dan Bang Suara Gaib. Kalian pasti tahu kan, kita mau cerita. Tahu lah ya harusnya ya. Harusnya dong. Harusnya Kan ya. konten cerita gimana sih? Gua lupa nanya ya. Kalian sehat kan? Nah, itu dia maksud gua salah tuh. gua ya. Kalian sehat kan? Harus sehat ya guys ya, walaupun di musim penghujan seperti ini, nggak tahu daerah kalian ya. Kalau di Daerah Pontianak kami hujan mulu? Musim hujan, seminggu bisa 8 kali. Enggak dong. Oh bisa ya pagi? Bisa, Oh, bisa. bisa. Ya karena kita lagi musim penghujan di sini. Pancaroba ya. Pancaroba. Jadi kadang juga panas habis Iya. itu hujan ya. Jadi itu kemungkinan besar imun tubuh pun menurun. Iya. Jadi buat kalian nih jagalah kesehatan. Biar Ya, bisa nggak? nonton kita. Benar. Sebenarnya nonton sih tapi jangan sakit juga Nggak ya. sakit juga dong. Harusnya nonton kita dong gimana sih? Oke Bang Sur. Hari ini kita bahas apa nih? Rawoners. Kita mau bahas sesuatu yang menyenangkan tapi juga menyeramkan. Menyenangkan dan menyeramkan. Iya. Berarti balance guys. Kita mau bahas tentang pasar. Pasar. Jadi tapi kalau kita bicara soal pasar kan berarti dekat hubungannya dengan shopping. Ya iyalah. Shopping kan bikin happy. Benar. Oh Tapi, iya sih benar. Iya dong, shopping bikin happy dong. Iya. Tapi gimana kalau lu belanja shopping Hah? di pasar-pasar yang ngejual barang-barang yang menyeramkan? Oh my god. Ini dia nih yang Ada gua- ya? Ada Ada. dong. Oh, Ini dia oke, nih. oke. 5 pasar yang menjual barang-barang seram. Gimana nih? Kalian penasaran kan? Langsung saja lah kita ke videonya. Cekidot. Cekidot. Oke Bang Sur, pasar apa nih yang katanya? Tunggu. Apa? Lu suka belanja nggak? Jarang sih. Istri gua yang suka. Kalau pasar setan tuh jualnya barangnya barang apa sih? Kalau pasar setan itu jualnya itu makanan. Jangan bilang kedemu pisang ya. Ada dong. Oh, ada dong, ya. Namanya di pasar. Ya, yang Ada dia minyak. yang menyanyi, yang dicari mah makanan mulu dia. Ya, iya harus lah. Makanya gua. Udah lah ya kalau kita nanya dia larinya ke makanan mulu nih. Langsung aja. Langsung aja. 1. Which market atau Mercado de las Brujas di Bolivia? Oke, pasar pertama yang akan kita bahas adalah which market atau Mercados de las Brujas. Susah namanya ya. Iya. Gua Gak belibet ya. Iya. Jadi yang pasar ini ada di Bolivia. Bolivia, oke. Bolivia dan namanya witch market. Witch market. Oh iya. Witch market itu berarti pasar penyihir. Benar. Namanya aja pasar penyihir. Iya, benar. Berarti dia menjual segala sesuatu yang Barang berhubungan dengan sihir. barang bersihir. Iya, barang bersihir ya. Barang bersihir. Barang sihir dong, nggak usah Barang bersihir. sihir. Iya. Maafkan saya ya. Itu kan barang-barang sihir. Iya. Yang mana serem dong. Ya iyalah. Ya agak menyeramkan lah. Tapi Iya. sekedar informasi tempat ini juga sebenarnya jadi tempat wisata. Oh gitu. Banyak yang datang untuk Wisata sihir berarti ya. Jadi banyak yang datang cuma buat ngeliat aja gitu apa yang dijual gitu. Nah, jadi di sini tuh yang dijual itu kayak ramuan-ramuan sihir. Gua nggak tahu itu manjur apa enggak. Iya. Tanaman-tanaman tradisional yang katanya langka dan punya magic. Terus ada tulang belulang hewan. Oke. Terus juga ada burung hantu. Agak emang menyeramkan ya Iya. guys ya. Dan di pasar ini juga menyediakan jasa sihir.
Jadi misalnya lu kayak sebenarnya bukan sihir sih. Iya. Lebih kayak peramal gitu. Oh gitu. Jadi lu bisa nanya nasib sama. Kira kan marketingnya mau temannya disihir ya. Santet dong, santet. Oh iya makanya. Jadi ini dia kata dari deskripsi yang gua temuin, lu bisa ketemu sama para penyihir yang di sana untuk konsultasi. Oh, gua nggak tahu konsultasi apa ya. Iya. Mungkin konsultasi sihir temen gitu kan, minta ramuan cinta kan kita nggak tahu. Oh iya benar. Ya AKA pelet ya. Iya benar. Sebenarnya nggak perlu sampai ke Bolivia sih. Iya. Indonesia banyak sih. Jadi kalau orang Indonesia yang mau minta ramuan cinta sampai ke Bolivia nggak usah, Indonesia aja banyak. Ya. Biasa tuh nomor teleponnya ada di tiap listrik. Iya, aneh sih menurut gua sih. Ya, dan nggak usah jauh-jauh ke Bolivia, tapi kalau sekedar untuk mendapatkan pengalamannya gitu, ngeliat pasar situasinya, ya, boleh lah. Ya, makanya jadi tempat wisata juga. Ya, jadi tempat wisata. Banyak yang datang di Witch Market Mercado de las Brujas yang ada di Bolivia. Siap. Buat kalian yang kelebihan duit, boleh ke sana tuh. Boleh ke sana. Oke, next. 2. Voodoo Fetish Market atau Lome Voodoo Market yang ada di Togo. Oke, yang kedua nih. Oke. Namanya Voodoo Fetish Market. Voodoo Fetish Market. Voodoo Fetish Market. Oke. Atau Lome Voodoo Market. Oke. Katanya aja voodoo. Iya benar. Menurut lu voodoo itu apa? Voodoo itu buah. Voodoo. Bukan ya? Gue nanya beneran nih. Malah dia plesetin. Ya voodoo itu kan berbau mistis juga, Bro. Kayak barang-barang sihir ya. Iya, jadi sebenarnya voodoo itu digambarkan sesuatu yang negatif ya. Iya, benar. Seperti santet. Iya, santet, benar. Pakai benar. boneka, tusuk-tusuk. Iya. Tapi sebenarnya voodoo itu dalam kepercayaan orang Afrika, Togo terutama, tidak murni, tidak semuanya tuh tentang menyakiti orang gitu. Oke. Sebenarnya voodoo bagi mereka itu tentang menghormati leluhur yang sudah meninggal dan menjalin hubungan baik sesama manusia gitu. Oh. Sebenarnya itu. Tapi memang bisa juga digunakan untuk praktisi-praktisi jahat untuk menyakiti orang lain. Oke. Tapi yang sering disorot itu ada voodoo yang jahat nih. Oh, iya. Yang buat Ya, buat nusuk nyakitin orang, ya. Iya, benar. Padahal voodoo-nya sendiri ya tidak 100% jelek. Iya, benar. Jadi ada juga yang pakai untuk menyembuhkan orang dan lain-lain. Iya. Nah, di Voodoo Fetish Market ini kalian tentu akan menemukan semua barang-barang yang berhubungan dengan voodoo. Sudah jelas ya? Namanya aja sudah voodoo. Ya, jadi di sini kalian bisa menemukan Ya. ramuan-ramuan voodoo, tulang belulang. Benar. Katanya sih lu bisa nemuin tulang manusia juga di sini. Benar, Katanya. Kan karena lu belum pernah di sana juga ya, kita belum pernah ke sana. Walaupun gua udah hidup 7.000 tahun kayaknya gua belum pernah ke sana. Iya, jauh susah juga. minta ininya susah, minta benar, visanya benar. susah. Iya, Kan? kena roaming. Susah aja. Dan juga ada boneka-boneka voodoo. Oke. Kan boneka voodoo yang paling terkenal tuh. Iya, benar. Terus ada pokoknya segala hal yang dianggap punya kekuatan spiritual dan magis tuh bisa lu temuin di situ. Oke, di Afrika ya ini ya? Iya, Di benua Afrika Barat. Afrika Barat. Togo, ralat gua kalau salah. Togo, iya, Tapi benar. ini di Togo, kalau nggak salah gua di Afrika Barat. Oke. Jadi kalau lu dan tempatnya banyak datang. Sebagai Iya. tempat wisata juga. Karena market kan. Karena market, pasar gitu. Karena untuk umum Ya, nggak ada yang maksa lu beli juga Iya, gitu. Lu benar, datang benar, cuma benar. sekedar Foto-foto lihat-lihat. foto gitu ya, kan. ya asal jangan mengganggu orang aja tiba-tiba lu di voodoo aja. Gua nggak tahu ya, gua nggak tahu dong. Jadi pada ya voodoo doang. Ini kan pasar voodoo, Iya, pasar benar, voodoo kan. benar, benar. Mana tahu Iya. Anda menyinggung orang, Iya. pulang-pulang muntah paku. Yang pasti kalian harus jangan asal bicara. Iya. kalau ke sana. Iya. Kemanapun kalian pergi selalu hormatilah Iya, warga benar, lokal benar, gitu. benar. Kalau nggak mau tiba-tiba pulang muntah botol gitu. Iya. Botol. Muntah gitu. botol ya. Atau ada yang bilang juga pasar voodoo ini tempat kumpulnya orang praktisi-praktisi ilmu voodoo gitu situ ada itu. Oh. Jadi kalau lu hoki mungkin lu bisa berguru. Gua nggak tahu ya. Gua nggak Ngapain tahu juga, buat apa? Ya, mana tahu kan. Iya. Di Indonesia aja kan banyak yang belajar Iya. begituan. Tapi itu musrik. Ya, Jangan. Nggak usah. Kerja aja biar kaya. Iya, benar. Kalau lo mau cari cewek itu pelet terkuat di muka bumi adalah uang. Iya, benar.
cukup mie aja yang instan. Jangan dapat uangnya instan. Anjay. Iya benar, pelet paling kuat di muka bumi itu uang. Ya benar. Iya. Lu punya duit, Lu punya uang nih, lu punya kuasa. Aitin. Ya, oke. Oke lah, udah kemana-mana. Next, 3, Mercado de Sonora di Meksiko. Oke, yang berikutnya Oke. ada di Meksiko. Meksiko, no? Emang gitu ya Meksiko ya? Enggak sih, enggak tahu juga. Itu Ya, beda Itali, itu. itu Italia. Oh, ya. Salah, no, sorry. Itu no. Itali. Jadi ini pasar berikutnya itu bernama Mercado de Sonora yang ada di Meksiko. Oke. Kalau mau dibilang itu sebenarnya mirip dengan yang di Bolivia nih. Oke. Namanya aja kurang lebih The Mercado de las Brujas kan. Oh iya, Itu benar, Mercado benar, de benar. Sonora. Iya. Yang dijual juga hampir-hampir sama. Hampir sama, ya. Ya, Ramon. Lokasinya aja yang berbeda. Ya, satu di Bolivia, satu di Iya. Meksiko. Iya. Ini yang dijual itu ya ramon-ramon sihir, patung-patung, terus juga ada praktisi-praktisi. Tapi selain itu ada juga yang dijual beda gitu. Nanti gue nyontek nih, takut gue salah. Ya harus. Tapi kita salah sumber guys ya. Bahaya nanti. Yang di pasar ini juga menjual patung-patung santo, barang-barang untuk praktik-praktik curanderismo, yang mana adalah teknik pengobatan tradisional di Meksiko. Oh, teknik pengobatan. Iya, gue gak tahu tuh barang-barangnya lah. Mungkin kalau misalnya kayak tradisi Tiongkok kan ada kutul. Oh iya. Jadi benar, jarum. benar. Jadi ini Iya. mungkin pengobatan tradisionalnya memerlukan alat-alat bantu gitu. Oh. Jadi belinya di situ. Oh. Gitu. Terus juga barang-barang terkait dengan okultisme dan mistisisme. Mistisisme. Oke. Salah nggak sih gua? Ya betul. Harusnya benar. Jadi Mistisisme. sesuatu yang berhubungan dengan okul itu kayak berhubungan dengan segala hal yang berhubungan dengan demon, setan, iblis gitu. Oh iya. Dan mistis ya, setan. Ya. Lu Ya. Lu juga. Ya. Lu agak di juga agak itu ya kayaknya. Padahal dia setan juga. Jadi kalau okultisme itu adalah lebih ke setan-setan barat ya. Oh iya. No. Iblis, Iya, demon, benar. dan lain-lainnya lah. Iya, iya. Satanisme lah, satanisme. Dan ini di Meksiko guys. Di Meksiko. Satu benua nggak sih sama Bolivia tuh? Itu juga Amerika juga nggak sih? Amerika Latin. Mereka sama ya, satu benua ya masih. Iya. Sama-sama Amerika Latin. Iya. Ya, mungkin namanya bahasanya Makanya agak mirip mirip gitu. dengan Mercado. Americano. Itu Susano. Italia. Italia. Sorry. Susano. Itu Jepang dong, Susano. Iya. Sudah kemana-mana lagi. Ayo langsung lah kita. Oke, Next. 4. Pasar laba-laba atau spider market di Kamboja. Kalau udah nama laba-laba, Jadi, apa fobia gua malah. Tahu namanya kan? Ya. Pasar laba-laba, spider market yang ada di spider bukan dong. Gua fans gua. Spider Gua ngefans. spider market yang ada di Kamboja. Oh, di Kamboja ya. Dari namanya aja lu udah tahu dong. Ih. Jualannya apa? Jualannya laba-laba. Sorry guys, ini disclaimer gua tuh fobia banget sama laba-laba, bro. Kok disclaimer sih? Enggak disclaimer dong. Apa Kalau disclaimer belum tentu benar. Oh iya sih. Oh ini true. True disclaimer. Fun fact. Gua takut sama laba-laba. Nah, maka dari itu, jadi mungkin buat beberapa orang yang tidak takut dengan laba-laba akan tertarik dengan tempat ini. Ya. Di sini tuh kalian akan nemuin berbagai hidangan yang dibuat dari laba-laba. Gua merinding, guys. Iya. Laba-laba hidup. Jadi lu bisa beli laba-laba hidup, lu bisa beli laba-laba hidup, bisa juga nyemil laba-laba di sini. Nah, buat kalian yang tidak takut dengan laba-laba, mungkin merasa tempat ini sangat menarik gitu. Oh, menarik. Iya. Laba-laba. Mungkin berharap ada laba-laba radioaktif yang menggigit kalian dan menjadi Spider-Man, kita nggak tahu Enggak, ya. itu. Kan kita nggak tahu. Langsung join Marvel. Langsung join Marvel. Mana tahu kan? Pasal laba-laba. Iya. Mungkin dari sekian banyak laba-laba itu ada laba-laba radioaktif nih. Iya, Gua benar. digigit jadi Spider-Man gua. Masuk Mati lu. Kan? Nih, oh ini radionya nih. Jadi di pasar ini sesuai dengan namanya ya, itu jual laba-laba. Laba-laba. Dan buat orang-orang yang takut dengan laba-laba Iya. seperti Mas Poling, Iya. tempat itu bagai neraka. Yang meramkan. Dan makanya menyeramkan. Jadi Iya. nggak semua orang suka dengan Ya. Tempat ini? Iya, laba-laba tentunya. Lu kenapa sih takut laba-laba? Adalah historinya ya. Kalau gua ceritain panjang bentar ya. Panjang ya? Gak Iya. apa-apa dong, berdurasi. Oh iya, oke. Jadi gua itu dulu masih kecil. Jadi kalau gua kan diasuh dititipin lah ya. Kalau orang tua gua kerja dititipin Oh, iya, sama iya, iya. kakek gua. Ah. Jadi kakek gua tuh kalau malam nggak suka gua keluar kamar.
Jadi keluar kamar dulu ada mainan laba-laba gede. Oh. Jadi setiap gua mau turun, gua takut namanya ditaruh depan pintu. Jadi ditakut-takutin lah. Iya. Sampai sekarang ke bawah gua takut. Buat kalian orang tua, ini bukan ilmu parenting ya, ini bukan ilmu parenting. Benar. Tapi ini saran doang. Iya. Anak-anak jangan ditakutin berlebihan. Iya. Kayak begini nih. Benar. Ya cukup dikasih tahu aja. Kalau Iya. misalnya nakal lepet aja udah. Jangan kayak gitu, lebih parah dong gitu. Boleh main tangan aja. Kasih tahu yang baik-baik aja. Iya. Kasih tahu aja. Ini mah kunci lah kamarnya ya. 12 bulan kok. Itu penjara. Oke lah, jadi Oke, itulah oke. ya. Tidak perlu banyak penjelasan tentang Iya. apa yang ada dijual di tempat ini. Iya. Buat orang-orang yang tidak suka dengan laba-laba, tempat ini pasar laba-laba atau Iya. spider market yang ada di Kamboja ini pasti jadi tempat yang sangat menyeramkan dan mungkin bagi banyak menurut mereka lebih seram daripada rumah hantu. Ya iyalah. Rumah hantu karena rumah hantu kita tahu itu hantunya bohongan. Iya, benar. Kalau laba-laba nggak mungkin bohongan dong. Mungkin bohongan. Nggak bohongan dong. Iya. Apalagi disuruh nyemilin laba-laba. Enggak, makasih ya. Lu bayar juga semalam gua enggak mau, makasih. Iya. Iya. Oke lah. Ya, kita next 5. Pasar Beriman, Tomohon, Manado. Next. Wah. Yang terakhir ada di Indonesia, teman-teman. Wah, Indo Local pride. Iya. Ya sebenarnya untuk sebagian orang tempat ini tidak menyeramkan. Oke. Tapi buat orang yang kayak gua yang makanannya normal-normal aja gitu. Ya, iya. Makan ayam sapi, Ya benar. ayam sapi, kayak telur ikan, gitu. telur Iya. masuk ke tempat ini mungkin agak sedikit Ekstrim ya karena Iya. pasar Beriman Tomohon yang ada di kayaknya Tomohon itu nama daerah ya. Iya, benar. Pasar Beriman Tomohon, pasar yang Dan ada Beriman ya, harusnya kan Iya, bagus. ya sudah akhirnya kita masuk maksimal ya. Iya. Oke, jadi buat gua yang makanannya normal-normal aja gitu. Kalau masuk ke tempat ini akan sedikit wah. Ya, gua juga ya guys ya, gua makannya normal ya guys ya. Karena kenapa? Di tempat ini Ya. lu bisa nemuin semua daging ekstrim. Oke. Apa yo? Apa deh? Kelelawar. Hah? Kelelawar. Oh, kelelawar ya. Kelelawar lu bisa nemuin di Bat. sini. Anjing lu bisa temuin. Oke. Gua nggak tahu. Monyet biasanya ada. Monyet. Ralat gua kalau gua salah, Iya, kucing. ya. Ralat gua kalau gua salah, Iya. kucing, ular. Benar. Pokok Iya, makanan- buat ini kita diskusi takutnya pecinta-cinta hewan kayak Iya. pecinta kucing. Ini memang ada pasarnya. Ini ada pasarnya ya, kita nggak mengarang-arang ya. Kita menyebutin emang ada itu dijual di sana. ya. Dan untuk apalagi bagi para penyayang binatang masuk ke pasar Iya, itu tuh makanya kayaknya jangan, itu neraka banget tuh. makanya ekstrim. Iya, Jadi ini disebut iya. salah satu pasar ekstrim dan Iya. pasar ini udah lama. Oh iya, Udah lama. benar. Dan salah nggak? Enggak sih sebenarnya. Enggak juga. Enggak. Karena ada izin juga pasti. Ada kan. izin dong, nggak sembarangan. Iya. Terlepas dari boleh atau enggaknya sesuai dengan etika dan lain-lain, kita nggak ikut Nggak ikutan. tahu. Kita nggak ikutan. Benar. Kita nggak ikutan. Tapi pasar ini ada dan sudah lama adanya. Benar, harusnya iya. Dan bagi yang suka makanan ekstrim ya tempat ini surga. Ya, Surga. benar. Dia bisa mencoba makanan apapun gitu. Kapan lagi lu bisa nyari ketemu daging kelelawar gitu? Ya, nih, lu pernah makan ekstrim apa? Paling ekstrim menurut lu yang lu makan? Paling ekstrim. Hah? Paling ekstrim. Iya, paling ekstrim dong. Gua pernah makan anjing. Tapi gua ditipu. Oh, Jadi gini gua cerita. di scam ya? Oke. Jadi gua waktu SD, Hah? gua ke rumah paman gua kayak biasa gitu. Ke rumah paman gua terus makan nggak lu? Tuh ada sayur tuh. Makan dong gua. Paman gua suruh makan. Ya. Ada daging. Sayur kok. Oh. Jadi ada daging. Ya. Ada daging itu dimasak, masih ingat gua masak rendang. Rendang. Lu bayangin sebembekas itunya di kepala gua. Iya. Ini dagingnya daging Harusnya enak dong rendang. daging rendang. Dia bilangnya daging sapi. Oh, dia bilang dengan sapi. Iya. Kalau dia bilang daging anjing, dia Iya, udah nggak makan. Oke. Terus dia oke. bilang, makan tuh daging sapi enak tuh. Pas lu makan deh. Gua makan. Kok ada tulang? Oh iya. Daging rendang. Tapi kan Daging sapi kok tulangnya kecil gitu Iya. ya, agak kecil ya. enggak ada tulang gitu. Ada- oh, iya. Daging sapi mana ada tulang sih kecuali. Ada dong. Kecuali Tulang? kan masak rendang nggak pernah pakai ada Oh, tulang. iya, Gimana sih? daging doang ya? Iya. Benar-benar. Mana ada? Lu cari deh makanan rendang pakai Iya, sih, benar. masak bagian daging. Kecuali sup tulang dan lain-lain ada Jadi tulangnya. ada apa rendang ayam. Ah, gitu. iya. Iya. Terus gua mikir kok gua bilang kan, Ah. Om gitu. Ah. Ini rendang gua ada tulangnya, gua bilang kan. Ah. Enak nggak? Enak nggak?
Aku masih ingat tuh, gue jawabnya enak. Oh, lu coba enak. Lu coba enak. Berarti enak dong, menurut lo. Tapi kan gue udah lupa rasanya. Iya, benar. Tapi waktu itu gue bilang enak. Oke. Bumbu rendangnya yang bikin enak dong. Benar. Iya benar. dong. Karena olahannya. Iya, gue makan aja habis. Habis gue minum. Enak gak? Enak. Tahu gak ada gitu yang ngomong bukan paman gue. Oke. Jadi itu pamannya paman gue. Ngomongnya apa tuh? Oh, kakek lah. Kakek, sepantaran kakek ya. lah. Kakek ya. Terus enak gak ada? Enak gak? Enak tuh. Terus kakek gue ngomong, anjing tahu? Itu langsung mau keluar lu, mau keluar dagingnya, gila gitu mau. Gue nggak biasa kan? Gue nggak biasa. Dan gue tuh suka anjing. Hah? Gue suka anjing. Lu suka makan anjing? Bukan, lu bukan makan anjing. suka sama binatang anjing. Iya, gue suka sama anjing gitu. Paham. Gue pernah pelihara anjing dari kecil sampai gede gitu. Iya, paham. Si bangsat ya. Anda jangan menggiring opini ya. Gue nggak suka kayak gitu. Makanya harus dijelasin gitu. Gue terus gue pernah makan ular. Oh iya, nah. Sanca ya katanya. Ya harusnya itu. Tapi itu dipaksa. Kok dipaksa? Katanya kan bagus buat kesehatan kan? Iya, karena gue juga. Bagus buat kesehatan dan bagus buat kulit kan? Iya, Dan, iya, benar. dan itu gue setengah dipaksa itu gue mah habis itu makan 2 sendok nggak bisa masuk. Oke. Mau keluar. Di masak apa dulu nih? Wah, Kalau masak kayaknya daging ular itu kalau dimasak kuah emang amisnya agak terasa. masak kuah kayaknya. Oh iya. Masak kuah. Soalnya Karena gue juga pernah makan. Karena kan kalau di agama gue sebenarnya nggak boleh. Cuman kalau untuk kesehatan boleh. Jangan sering tapi. jangan doyan gitu. Jangan doyan ya. Jadi fun fact-nya ular itu guys kalau dimasak, goreng ataupun goreng kering itu rasanya seperti belut gitu, kayak ikan. Belut aja gue nggak makan. Oh, lu nggak makan belut ya? Nggak makan belut. Udah kayak ikan sih. Kalau belut sih nggak kayak ikan lah gitu. Intinya rasanya kayak ikan. Karena gue pernah makan. Nah, sekali aja tuh. Makanya Sekali aja. gue nggak boleh. Kalau agama gue nggak boleh. Cuman kalau untuk kesehatan boleh. Makanya jangan sering. Jadi obat lah gitu. Jadi obat. Ya. Terus gue pernah makan tupai. Aku tupai sih nggak ekstrim lah. Enggak. Tupai itu rasanya kayak ayam. Ya. Cuman Tapi lebih berserat kali ya. enggak, Oke. kecil aja. Oh, gitu. Jadi tidak puas lu makannya. Rasanya ayam ya. Rasanya kayak ayam, rasanya kayak ayam. Jadi mendingan lu makan ayam aja. Oke. Karena tupai itu kan kecil-kecil kan? Iya. Nggak ada dagingnya. Ya kayak tikus gitu kan. Ya kayak maksudnya gedenya kayak. Anda jangan ngomong kayak tikus dong, jadi saya Enggak. digeli deh. Kayak tikus. Maksudnya Iya, kecil. Iya. Nah, habis itu makanan aneh-aneh. Kura-kura nggak pernah? Nggak mau gua. Nah, iya. Kodok? Kodok enggak, gua nggak makan. Gua makan. Kakak ya, sama lu nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau gua boleh. Enak-enak aja. Kalau kodok gua Karena makan. dunia ya. Iya, Abibi. Tapi nggak tahu kenapa piting boleh. Aneh juga. Iya. Tapi tapi menurut gua kalau kodok tuh nggak yang terlalu ekstrim gitu, Iya. nggak yang bertaring, Iya, nggak yang nggak. gimana gitu. Kalau yang lain tuh enak kayak nggak sih kodok? enak. Oke. Enak. Kayak apa adanya menurut lo? Yang biasa kita makan lah, yang normal-normal. Eh, Bebek kah? Enggak, teksturnya tuh kayak gua mau bilang gimana ya? Mirip-mirip ayam sih kalau menurut gua, Oh, tapi mirip dia lebih ayam. lembut. Lo makannya masak apa dulu nih? Gua Goreng? digoreng suka, gua dimasak kecap juga suka. Jadi cerita mukbang gitu. Iya. Kalau gua tuh pernah makan cuma 2 yang ekstrim. Pertama, 3 deh. Pertama kan tadi ular, kedua itu kancil. Kancil nggak ekstrim dong? Masa nggak ekstrim? Enggak, rusa juga gua pernah makan. Oh iya sih. Enggak Tapi masih ekstrim. aman ya. Itu kayak sapi juga ya. Iya, enggak itu. Terus yang ketiga ini biawak. Biawak ada es krim gua nggak mau tuh. Ya, karena gua nggak tahu juga. Ditipu juga Nyokap lu. gua itu yang masak. Itu ada gulai, makan deh. Gua lapar kan pulang sekolah, gua makan, gua santap. Enak nggak? Enak. Cuman dagingnya panas. Maksudnya tuh kalau masuk dalam tuh bikin panas gitu, bikin hangat. Gua tanya, apaan nih? Ma, kan? Apaan nih? Apaan nih bilangnya? Biawak. Biawak. Wah, Anda orang tua saya kan. Tapi ya udah enak-enak aja. Karena masakannya enak guys di gulai. Tapi gua nggak mau lagi dah. Kayaknya nggak usah. Bokap gua makan biawak tapi gua nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Rasanya tuh kayak kambing ya. Cuman kambing kan kalau misalnya dilamaan itu kan lepas dari tulangnya. Kalau ini enggak, tetap udahlah. Jadi Gua aja- ngomongin makanan guys. Iya, Tapi kan iya, emang karena kita bahas masih relate. Iya, benar. Gua belut aja nggak makan. Kenapa lo ngomong belum? Bro, itu untuk kesehatan bagus, Bro. Iya, tapi gua Kenapa? Karena berlendir. enggak. Maksud gua tuh nggak bisa makan makanan yang menurut gua aneh gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Gua makan yang lo normal nggak bisa aja. belut. Berarti ikan lo makan tapi ya makan Ikan makan. Cuman belut. Ikan juga gua pilih. Ikan pari. Enggak. Enggak. Kenapa? Karena kalau dibalik kayak muka orang. Iya Enggak, juga. enggak, gua nggak Jadi makan ikan yang durhaka Iya, padahal itu memang muka Iya, mana emang memang gitu. begitu. Enggak, gua memang nggak makan aja gitu. Gua Oke. mungkin nih karena faktor istri gua ya.
Oh iya, karena dulu mungkin pemilih nggak makan. Istri gua tidak makan seafood. Oh iya. Jadi iya. gua yang awalnya makan seafood jadi tidak makan seafood sekarang. Jadi iya, karena mau ngikuti istri. Ya. Berarti suami yang pengertian ya, berarti. Ya. Ya buat istrinya, sayangilah suami Anda. Oke lah. Tadi udah 5 ya? Udah 5. Berarti sudah terakhir tadi. Jadi itulah dia pasar beriman Tomohon yang ada di Manado. Ya. Buat kalian yang mungkin suka dengan makanan-makanan ekstrim, daging buaya, daging ular, daging Oh iya, buaya ya. iya. Gua pernah ke Thailand di Bangkok. Lihat buaya 1 ekor gitu. Gila. Tapi anakan nggak mungkin gede dong. Gede. Panjangnya sedepak gua lah. Oke. Terus ditusuk gitu. Berarti udah remaja nih buaya. Diputar-putar kan? Diputar-putar kan? Dan buaya guling kan? Iya. Iya, Jadi iya. kalau lu mau makan dia langsung potong di situnya. Oh, kayak kambing gitu ya? Gua begitu lihat. Tidak. 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 Gila. Kambing aja gua nggak makan. Kenapa lo makan kambing? Kambing itu enak lazis. Gua nggak pernah makan kambing. Mungkin karena baunya mungkin ya kalau nggak suka. Karena kan daging kambing itu kalau orang nggak bisa ngolahnya bau. Gua kambing nggak makan, kelinci nggak makan, kuda apalagi nggak makan. Gua juga agak sih. Iya, siapa tahu lu makan kuda kan? Kelinci sebenarnya banyak yang konsumsi. Untuk Iya. kelinci. Ya. Kuda juga banyak. Ya, unta. Kalau di Arab unta juga. Kalau di Arab di luar kan unta. Iya, yang korban. yang dikorbankan juga unta Ya. kan. Karena situ kan banyak. Ya, benar. Sapi mana nggak ada di Kalau situ. di sini lo korbanin unta, orang nanya, goblok. Itu susah nyarinya, kenapa lo korbanin? Di kebun binatang lu bisa lihat unta. bener. Udah lah, daripada Oke lah. kemana-mana ya. Iya lah, oke, Itulah oke. dia 5 pasar yang dagangannya serem-serem. Iya. Mungkin ada beberapa yang menganggap tidak serem, Ya. ada yang menganggap serem gitu. Ah. Mungkin ada bagi beberapa kalian yang memang suka dengan hal-hal mistis gitu, Ya. menganggap pasar-pasar itu surga. Surga. Tapi bagi yang serem dengan Ya. yang memang tidak suka dan dijebak sama teman-temannya, pasar ini yuk aja. Begitu datang ada tengkorak, ada ramon-ramon, Maksud gitu kan? ada boneka-boneka Iya, voodoo, iya, kan? benar. Serem gitu. Ya apalagi yang tadi laba-laba. Pasar laba-laba kayak enggak. teman. Kayaknya Gua- ini gue bocah kayaknya. Kayaknya begitu gua ajak dia bisa gua bohongin yuk kita ke pasar yuk gitu. Bisa putus hubungan gua sama dia. Bener. Enggak bakal gue langsung pulang aja udah. Oke lah. Oke lah. Guys. Itulah dia 5 pasar dengan barang-barang dagangan seram. Oke lah. Gimana guys buat kalian nih? Cukup mengedukasi kan? Mengedukasi. Mengedukasi. Malam ya. Gara-gara laba-laba kegemeteran ya. Oke lah, buat kalian-kalian nih yang mungkin ada ide, saran buat apa, buat bahas ini bang, langsung aja komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe juga channelnya. Dan apalagi Bang Sur? Jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media kita. Link ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang ada di sekitar daerah Pontianak, Benar. punya cerita seram, Benar. punya cerita seru yang mau dibagiin, tapi Benar. bingung mau cerita kemana, Oke. kontak kita aja. Nanti kita Langsung. kasih tempat. Benar, langsung kita undang. Ya. Oke lah. Tenang, kopi ada kok, kopi ada. Kopi Ada lah. udah. Oke lah, buat kalian-kalian nih, kita mau pamit dulu. Gua Poling. Gua Suara Gaib. Kita mau pamit. Bye bye.